Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tiba kita di segmen 3, yaitu segmen Tanya Jawab. Masih dalam tema besar kita, tanda orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua asatidz kita insya Allah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di sini. Dan sudah ada Ibu Nurjanah yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Dan yang pertama nanti dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan, orang yang diberikan penyakit adalah rahmat dari Allah. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah diberikan penyakit, apakah itu dia termasuk jauh dari rahmat Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurjanah. Fadhal Ustadz Aswan. Terima kasih atas pertanyaan yang dalam. Jawabannya jangan dalam-dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah kata indah disebutkan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya atau di atas segala sesuatunya. Artinya apapun keadaan yang terjadi pada diri kita, insya Allah jika kita berpegang pada 3 hal, istighfar, sholawat, doa, insya Allah apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, kita hadapi, kita rasa, itu akan Allah turunkan rahmatnya. Artinya belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk itu buruk juga buat kita, atau sebaliknya yang kita anggap menyenangkan baik buat kita. Karena tidak sedikit dari orang-orang terdahulu bahkan orang sekarang, rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ulama hebat mengatakan begini, boleh jadi ada seseorang Allah takdirkan dia, Allah tetapkan dia berada di dalam lumur dosa, sumur maksiat, tapi boleh jadi dengan itu ia akan berjumpa dengan Allah. Dengan itu ia akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Sebelum dia berlumur maksiat, dia belum kenal Allah. Tapi begitu dia dalam maksiat, kemudian Allah sentuh hatinya dengan rahmatnya, maka dia lebih dekat kepada Allah. Karena itu orang yang bikin dosa, orang yang menderita, dengan orang yang sehat, dengan orang yang enggak bikin dosa, istighfarnya juga beda. Istighfarnya orang yang enggak dosa, astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfarnya orang yang enggak dosa. Tapi kalau istighfarnya orang bikin dosa, astagfirullah, ya Allah, lirih meneteskan air mata keluar dari hati yang tulus, ditangkap oleh telinga-telinga yang hatinya tulus dan sampai kepada Allah. Begitu juga ketika engkau mendapatkan satu derita, jangan kau caci derita itu, jangan kau maki derita itu, karena derita itu adalah pencuci dosa dan kesalahanmu dan menjadi jembatanmu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena boleh jadi selama ini amalmu, ibadahmu, ketaatanmu tidak sampai dan tidak diangkat ke langit, tapi Allah harus menyakiti badanmu dulu, Allah harus sakiti hatimu dulu, baru di situ Allah sampaikan engkau terhadap dirinya. Cukup dalam kayaknya ya, atau kedalaman? Kalah tukang sumur. Innallaha ala kulli syai'in alim. Ternyata Allah mempunyai cara tersendiri ya Ustadz ya, untuk bagi hambanya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bergeser ke jamaah bapak-bapak, mohon izin Ustadz. Ada Bapak Malik yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Silakan, nanti ada Ustadz Yusa akan menjawabnya. Silakan Bapak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehubungan dengan materi yang tadi disampaikan, sepertinya yang saya tangkap bahwa amal kebaikan kita lah yang mengundang rahmat dari Allah. Tapi ada kalanya kita melihat ada seseorang yang sudah begitu banyak amalnya, ibadahnya juga luar biasa, tapi kelihatannya masih belum
mendapatkan rahmat Allah. Dan satu lagi, kira-kira kiat apa yang sepantasnya kita lakukan agar rahmat Allah itu mudah kita capai, kita dapatkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Malik bisa duduk kembali. Ustadz Yusah, kami persilakan. Ini luar biasa, pertanyaannya sama-sama dalam, Ustadz. Memang betul, seseorang belum bisa pasti masuk ke dalam surga dengan amal-amal yang dia lakukan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya mengatakan, menukilkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan amal. Nah sekarang, kalau memang masuk surga itu tidak bisa dengan amal, dengan rahmat Allah, buat apa kita beramal? Nah, amal yang kita lakukan itu mengundang rahmat Allah. Yang harus kita bangun pemahaman, rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak sekonyong-konyong datang kepada diri seseorang, tetapi amal itu datang seiring dengan perbuatan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka barulah mengundang datangnya rahmat Allah. Cuma memahaminya bagaimana, Ustaz? Bagaimana amal itu tidak bisa menghantarkan seseorang ke surga? Pertama kita mahamin begini, Pak. Kita tinggal di Indonesia, nilai tukar uang yang resmi kita rupiah. Kita mau beli sesuatu menggunakan uang rupiah. Tapi apakah bisa kita masuk ke dalam bioskop bayarnya pakai uang rupiah? Nggak bisa. Kita baru bisa masuk bioskop, uang rupiah kita ditukar dengan tiket, tiketnya yang membuat kita masuk ke dalam bioskop. Artinya apa? Uang ini amal kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ditukar dengan rahmat Allah yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya. Karena surga adalah hak prerogatif Allah. Ini satu. Yang kedua, surga itu tingkatannya berbeda-beda. Iliyin itu berbeda-beda bentuk jama'. Artinya apa? Orang yang di dalam surga itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang VVIP, ada yang VIP. Maka tergantungnya seseorang posisinya di mana, tergantung amal-amalnya ketika dia berada di dunia ini. Amalnya bagus, amalnya baik, 100% ibadahnya, maka tinggi tempatnya. Lalu kiatnya gimana, Ustaz? Terakhir, orang yang jauh dari rahmat Allah itu karena sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat buat dirinya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita sibuk dengan Allah, tinggalin sesuatu yang nggak bermanfaat? Salah satunya dengan introspeksi diri kita, koreksi diri kita, sehingga kita tumpul untuk mengoreksi kehidupan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali analogi dan penjelasan yang disampaikan Ustadz Yusah, betapa kita diminta untuk tidak putus asa melakukan segala amalan baik, itu mendatangkan rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk sesi tanya jawab, tetaplah di program Damai Indonesiaku.